Perkenalkan, nama saya Joni Olas. Saya adalah mahasiswa Universitas Palembang, jurusan Teknik Sipil Reg B. Dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 2241019. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kalkulus 4 yang saya ambil pada semester ini mengenai metode Gauss. Dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Ibu Rita Anggraini ST MT. Mata kuliah kalkulus 4 mengenai metode inverse metrik, metode eliminasi Gauss. Pengertian inverse dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai terbalik. Secara sederhana, pengertian inverse adalah suatu kebalikan atau lawan dari sesuatu. Inverse digunakan dalam beberapa topik perhitungan matematika seperti fungsi dan metrik. Fungsi inverse sendiri adalah suatu fungsi matematika yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika berbicara mengenai rumus inverse, mungkin kebanyakan orang akan mengaitkannya dengan fungsi dari inverse, padahal keduanya memiliki perbedaan. Inverse merupakan kebalikan atau lawan dari sesuatu, sedangkan fungsi inverse adalah suatu fungsi matematika yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Perlu untuk diingat adalah baris merupakan susunan dari horizontal, sedangkan kolom merupakan susunan vertikal. Inverse metrik. Sedangkan inverse metrik menjadi salah satu metode untuk menyelesaikan soal dalam sebuah metrik. Sebelum menggunakan rumus inverse untuk metrik yang harus dilakukan sebelum melakukan mencari inverse, maka harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Determinan ini ialah nilai yang bisa dihitung melalui unsur-unsur metrik persegi. Inverse metrik ini merupakan sebuah kebalikan dari kedua metrik. Apabila metrik tersebut dikalikan, akan menghasilkan metrik persegi kurung buka AB sama dengan BA sama dengan 1 kurung tutup. Simbol dari inverse metrik adalah pangkat min 1 dan terletak di atas hurufnya. Untuk mencari inverse sendiri ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan dengan mengubah bentuk Y sama dengan F kurung buka X kurung tutup menjadi bentuk X sama dengan F kurung buka Y kurung tutup. Tuliskan X sebagai F min 1 kurung buka Y kurung tutup, sehingga F min 1 kurung buka Y kurung tutup sama dengan F kurung buka Y kurung tutup. Ganti variabel Y dengan X sehingga didapatkan rumus fungsi inverse F min 1 kurung buka X kurung tutup. Contoh soal inverse metrik.
Jika B adalah inverse metrik A, sehingga ditulis B sama dengan A min 1. Dan matriks A adalah inverse dari metrik B, ditulis A min B. A sama dengan B min 1. Metrik A dan B merupakan dua metrik yang saling inverse atau berkebalikan. Inverse metrik terdiri dari dua jenis, yaitu matriks persegi 2x2 dan matriks 3x3. Dengan contoh soal yang lain sebagai berikut. Diketahui F kurung buka X sama dengan kurung buka 2X plus 1 kurung tutup dibagi kurung buka X min 4. Tentukan F inverse kurung buka min 1 dan X. Penyelesaian. Memisalkan F kurung buka X sama dengan Y sama dengan F kurung buka X kurung tutup sama dengan kurung buka 2X plus 1 kurung tutup dibagi kurung buka X min 4 kurung tutup. Menjadi Y sama dengan kurung buka 2X plus 1 kurung tutup dibagi X min 4 kurung tutup. Menentukan rumus daripada F inverse kurung buka min 1 kurung buka X kurung tutup dengan mengingat F inverse kurung buka min 1 kurung tutup kurung buka Y kurung tutup sama dengan X dan mengganti variabel Y dengan X, maka sama dengan Y kurung buka 2X plus 1 kurung tutup dibagi X min 4 sama dengan Y kurung buka X min 4 sama dengan 2X plus 1 atau sama dengan YX min 4Y sama dengan 2X plus 1. Sama dengan YX min 2X sama dengan 4Y plus 1. Sama dengan X kurung buka Y min 2 kurung tutup sama dengan 4Y plus 1. Sama dengan X sama dengan 4 kurung buka 4Y plus 1 kurung tutup dibagi kurung buka Y min 2 kurung tutup. Sama dengan F inverse kurung buka min 1 kurung tutup kurung buka X kurung tutup sama dengan 4X plus 1 kurung tutup dibagi X min 2. Fungsi dari inverse merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Pada umumnya inverse fungsi dinyatakan dengan lambang F inverse kurung buka min 1 kurung tutup. Fungsi inverse juga mempunyai istilah sebagai fungsi kebalikan. Fungsi inverse ini merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi f akan mempunyai inverse yaitu f min 1 jika dan hanya jika fungsi f bijektif atau dalam korespondensi 1-1. Untuk mempelajari rumus inverse ini membutuhkan ketelitian dalam mengerjakan di setiap soalnya. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Memisalkan f kurung buka x kurung tutup sama dengan y, menyatakan x dalam y. Menentukan rumus dari f inverse kurung buka min 1 kurung buka x kurung tutup
dengan mengingat F inverse kurung buka min 1 kurung tutup kurung buka Y kurung tutup sama dengan X. Dan mengganti variabel Y dengan X. Contoh soal fungsi inverse. Contoh 1. Diketahui F R ke R dengan F kurung buka X kurung tutup sama dengan 2X min 5. Tentukan F inverse kurung buka min 1 kurung tutup kurung buka X kurung tutup. Penyelesaian. Memisalkan F kurung buka X kurung tutup sama dengan Y sama dengan F kurung buka X kurung tutup sama dengan 2X min 5 menjadi Y sama dengan 2X min 5. Menentukan rumus daripada F inverse kurung buka min 1 kurung tutup kurung buka X kurung tutup dengan mengingat F inverse kurung buka min 1 kurung tutup kurung buka Y kurung tutup sama dengan X. Dan mengganti variabel Y dengan X. Maka Y sama dengan 2X min 5 sama dengan 2X sama dengan Y plus 5. X sama dengan kurung buka Y plus 5 kurung tutup bagi 2. F sama dengan F inverse kurung buka min 1 kurung tutup kurung buka X kurung tutup sama dengan kurung buka Y plus 5 bagi 2. Di contoh diketahui sebuah matriks A kurung buka pada baris 1 3 pada baris 1 1 3 2 baris 2 0 4 1 baris ketiga 2 5 1 kurung tutup dan I sama dengan kurung buka pada baris 1 1 0 0 baris kedua 0 1 0 baris ketiga 0 0 1 kurung tutup. Maka ditanya A pangkat min 1. Tambahkan matriks A atau kurung buka A kurung tutup dengan sebuah matriks identitas. I A pangkat min 1 kurung buka pada baris 1 1 3 2 1 0 0 pada baris kedua 0 4 1 0 1 0 dan pada baris ketiga 2 5 1 0 0 1 kurung tutup. Kemudian ganti baris ketiga dengan baris 1 sehingga membentuk 1A pangkat min 1 sama dengan kurung buka pada baris ke-1 2 5 1 0 0 1 pada baris kedua 0 4 1 0 1 0 pada baris ketiga 1 3 2 1 0 0 kurung tutup. Setelah itu bagi baris 1 dengan 2. 1A pangkat min 1 sama dengan pada baris 1 1 2,5 0,5 0 0 0,5 pada baris kedua 0 4 1 0 1 0 pada baris ketiga 1 3 2 1 0 0 kurung tutup. Kurangi baris ketiga dengan baris 1. Maka 1A pangkat min 1 sama dengan kurung buka pada baris ke-1 1 2,5 0,5 0 0 0,5 pada baris kedua 0 4 1 0 1 0 pada baris ketiga 0 0,5 1,5 1 0 min 0,5 kurung tutup. Kemudian bagi baris kedua dengan 4 1A pangkat min 1 sama dengan kurung buka 1
pada baris ke-1, 1, 2,5, 0,5, 0, 0, 0,5. Pada baris kedua, 0, 1, 0,25, 0, 0,25, 0. Pada baris ketiga, 0, 0, 0,5, 1,5, 1, 0, min 0,5 kurung tutup. Kurangi baris ketiga dengan 0,5 kali baris kedua. Dibagi baris ketiga min 0,5 dikali baris kedua. Maka 1A pangkat min 1 pada baris ke-1 itu 1, 2,5, 0,5, 0, 0, 0,5. Pada baris kedua 0, 1, 0,25, 0, 0,25, 0. Pada baris ketiga 0, 0, 1,375, 1, min 0,125, min 5, kurung tutup. Bagi baris ketiga dengan 1,375. Maka 1A pangkat min 1 sama dengan kurung buka. Pada baris ke-1, 1, 2,5, 0,5, 0, 0, 0,5. Pada baris kedua 0, 1, 0,25, 0, 0,25, 0. Pada baris ketiga 0, 0, 1, 0,727, min 0,091, min 0,364 kurung tutup. Dengan catatan matrik ini sekarang sudah dalam bentuk eselon min baris. Kemudian kurangi baris 1 dengan 0,5 dikali baris ketiga. Dibagi baris 1 dikurang kurung buka 0,5 dikali baris ketiga. Maka 1A pangkat min 1 sama dengan kurung buka 1. Pada baris ke-1, 1, 2,5, 0, min 0,364, 0,045, 0,682. Pada baris kedua 0, 1, 0,25, 0, 0,25, 0. Pada baris ketiganya 0, 0, 1, 0,727, min 0,091, min 0,364 kurung tutup. Kurangi baris kedua dengan 0 kurung buka 0,25 dikali baris ketiga dibagi baris kedua min kurung buka 0,25 dikali baris ketiga. Maka 1A pangkat min 1 sama dengan kurung buka baris ke-1, 1, 2,5, 0, min 0,364, 0,045, 0,682. Pada baris kedua 0, 1, 0, min 0,812, 0,273, 0,091. Pada baris ketiga 0, 0, 1, 0,727, min 0,091, min 0,364 kurung tutup. Kurangi baris ke-1 dengan kurung buka 2,5 dikali baris kedua. Dibagi baris 1 kurang kurung buka 2,5 dikali baris kedua kurung tutup. Maka 1A pangkat min 1 sama dengan kurung buka baris ke-1, 1, 0, 0, 0,091, min 0,636, 0,455. Baris kedua 0, 1, 0, min 0,812, 0,273, 0,091. Baris ketiga 0, 0, 1, 0,727, min 0,091, min 0,364 kurung tutup. Catatan, metrik ini sekarang sudah dalam bentuk eselon min baris tereduksi,
Konklusi. Maka hasil yang didapatkan adalah I sama dengan kurung buka baris ke-1 1 0 0 baris kedua 0 1 0 baris ketiga 0 0 1 dan A pangkat min 1 sama dengan kurung buka 0,0 pada baris ke-1 0,091 min 0,636 0,455 pada baris kedua min 0,812 0,273 0,091 pada baris ketiga 0,727 min 0,091 min 0,364 kurung tutup. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah kalkulus 4 dengan metode inverse matrix, metode eliminasi Gauss.